Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian dijemput oleh Allah mati kecuali dalam keadaan iman, Islam, pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah antum semuanya, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan anak istri kita, namun at-taqwa, ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiuna alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatun min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum dzalik, ketika antum melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya kusuful syamsi dan khusuful qamar, adanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka Nabi alaihi salatu wassalam fad'ullah, dalam hal tersebut berbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu mustajab, yaitu waktu diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa kita. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatkah kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha yatubu 'abdahu ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah akan melapangkan taubat kepada hambanya ma lam yugharghir, selama nyawa belum sampai tenggorokan, selama nyawa belum sampai kerongkongan kita, Allah akan menerima taubat kita jemaah. Wa qabla an taghruba syamsu minal maghrib, dan sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya untuk kita semuanya. Oleh sebab itu jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala perbanyaklah doa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu yang mustajab ini jemaah, yaitu di waktu Allah membuktikan kebenaran kebesarannya, dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya, peredaran langit dan matahari dan bulan, dan pergantian dan malam, siang malam, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala alladzi khalaqal mauta wal hayah, Allah pun menciptakan malam dan siang, menciptakan kehidupan dan kematian. Semuanya ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semuanya ini untuk menguji kita, siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, bukan yang paling banyak hartanya, bukan paling tinggi jabatannya, namun yang paling baik amal ibadahnya. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. "Wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Dan Allah menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian mengetahui saling satu dengan yang lainnya. Dan Allah melanjutkan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dianjurkan yang kedua, kabbiru wa 'azzimuh, bertakbirlah sebanyak-banyaknya, wa 'azzimuh, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di zaman dahulu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau masih hidup, para sahabat ketika melihat adanya khusufus samsi, gerhana matahari, wa khusuful qamari, dan gerhana rembulan, para sahabat menangis jamaah. Para sahabat menangis jamaah, takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi di saat ini, ketika ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari, kaum muslimin bukan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, namun mereka dengan senangnya selfie, foto-foto, di-upload di sosial media dan lain sebagainya,
tanpa merasa takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau hanya takut, syaitan pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 12 dan 13. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Ketika syaitan merayu manusia untuk berbuat kufur, falamma kafar, manusia itu pun kufur mengikuti perbuatan syaitan. Falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku berlepas diri atas kekufuran kalian, dan sesungguhnya aku, kata syaitan, akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku pun takut kepada Allah, Tuhan alam semesta. Jadi seseorang mukmin yang merasa takut kepada Allah namun tidak menjalankan perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah Azza wa Jal, maka orang ini seperti syaitan. Dia hanya takut namun tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang-orang yang mengatakan cukup takut kepada Allah, adapun memakai hijab, adapun nanti salat, adapun puasa Ramadan, cukup takut kepada Allah, maka ini seperti syaitan jemaah. Syaitan pun takut kepada Allah, takut kepada Allah, namun menentang perintah Allah Azza wa Jal. Ketika Allah memerintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan semua makhluknya, malaikat Allah, untuk bersujud beribadah kepada Allah, mereka sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Padahal iblis takut kepada Allah, namun dia membangkang dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dan iblis termasuk golongan orang-orang kafir yang diusir dari surganya Allah dan dimasukkan neraganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khosyah, rasa takut kita kepada Allah harus dibarengin dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya takut saja namun tetap melanggar perintah Allah, tetap meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah Azza wa Jal, maka rasa takutnya itu adalah bohong dan dusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang ini adalah seperti syaitan dan termasuk orang-orang yang kafir. Fa na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang dianjurkan oleh Nabi selanjutnya adalah sallu, salat jamaah. Salat jamaah. Salat jamaah. Wallahi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya para nabi, para rasul, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disebutkan di surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim pun tetap berdoa kepada Allah padahal dia nabi dan bapaknya para nabi dan rasul. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang selalu mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan Nabi Ibrahim pun mendoakan dan juga keturunanku, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, terimalah doaku. Ini nabi jangan. Ini bapaknya para nabi dan rasul tetap berdoa kepada Allah agar istiqomah untuk salat. Karena iblis sekali saja tidak sujud kepada Adam, melanggar satu perintah Allah Azza wa Jal, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak perintah Allah yang kita tinggalkan. Dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Hawa alaihassalam, satu kali larangan Allah yang dia langgar, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan engkau dekati pohon yang aku larang ini, engkau akan menjadi orang yang zalim. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Namun ayah ibunda kita Adam dan Hawa melanggar satu perintah Allah, mendekati pohon tersebut dan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah usir, qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kamu wahai syaitan, iblis dan Adam dan Hawa ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu, sesungguhnya kalian satu dengan yang lainnya saling menjadi musuh di dunia ini jemaah. Ini jemaah, satu perintah Allah yang dilanggar membuat iblis terusir dari surganya, dan satu larangan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa membuat Adam dan Hawa
diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Dan yang keempat, watasaddaqu. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita memperbanyak sedekah jamaah. Memperbanyak sedekah jamaah. Karena sesungguhnya sedekah itu adalah untuk kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 96, ma'indakum yanfadhu wa ma'indallahi baq. Sesungguhnya apa yang kalian makan, yang kalian pakai, yang fad, semuanya sirna. Wa ma'indallahi baq. Sesungguhnya apa yang kalian titipkan kepada Allah, kalian wakafkan untuk Allah, kalian sedekahkan untuk Allah, baqin, itulah yang kekal selama-lamanya. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha memasak daging domba. Kemudian Rasulullah dihidangkan paha domba. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ahadaita li jiranina ya Ummul Mukminin, wahai istriku Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sudahkah engkau bagikan sebagian daging untuk tetangga kita? Maka Ummul Mukminin menjawab, na'am ya Rasulullah, semuanya sudah kita bagikan, dan yang untuk kita yang ada di depanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah apa menjawabnya jamaah? Wallahi alladhi tasaddaqti lana walladhi akalna yanfad. Sesungguhnya terbalik wahai Ummul Mukminin, yang engkau bagikan itulah sebenarnya yang untuk kita. Yang engkau sisipkan untuk kaum muslimin fakir, du'afa, itulah sebenarnya untuk kita. Wa ma akalna fahuwa yanfad. Adapun yang akan kita makan ini bukanlah untuk kita, dan dia hanya sia-sia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini jamaah rahimani rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbit dari barat, ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah membuktikan kebesarannya dengan terjadinya khusufus samsi dan khusuful qamari. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh dzikri wa ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. Ya Allah, jadikan usia kehidupan yang Engkau Allah berikan kepadaku ziyadatan lana fi kulli khair, agar kami bisa menambah amal-amal soleh untuk kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian untuk kami sebagai berhentinya kami dari berbuat maksiat kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Wa ilam taghfir lana, kalau bukan karena ampunanmu, wa tarhamna, dan kasih sayangmu, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami adalah orang yang rugi baik di dunia ataupun di akhiratmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al fi qulubina khasyah, ya Allah jadikan di hati kami rasa takut kepadamu, imtithali awamirika, dengan menjalankan semua perintahmu, wajtinabi nawahika, dan menjauhi larangan-laranganmu ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan ampunilah kaum muslimin dan muslimat sebelum datangnya hari pengadilanmu yaumul hisab ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum.